Oke ya, coba kita bahas tentang soal sebelumnya. Pertama di sini ada X tambah 1 per 2 sama dengan X dikurang 2 per 3 tambah X tambah 3 per 4. Bisa dilihat kalau ruas kiri di sini ada X tambah 1 per 2 dan ruas kanannya di sini ada X min 2 per 3 tambah X tambah 3 per 4. Dimana di sini penyebutnya berbeda. Nah, sekarang coba kita samakan dulu penyebutnya ya. Pertama, kita buat dulu di bawah X tambah 1 per 2 sama dengan, nah coba lihat di sini, X dikurang 2 per 3 tambah X tambah 3 per 4. Di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 4. Oke, kita bikin dulu seperti biasa. Kita buat di sini X dikurang 2 per 3 set ditambah X tambah 3 per 4 dan set. Nah, sekarang coba gimana supaya penyebutnya sama? Nah, gampang ya, di sini pastinya ini kita kali 4, kalau penyebutnya dikali 4, pembilang kita kali 4 juga. Nah, di sini supaya sama, di sini 3, di sini 3. Biar nanti ini sama ini bisa ditambah ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita buat dulu di sini ya, X tambah 1 per 2 sama dengan, nah 3 kali 4 12, 3 kali 4 12, berarti kita bisa anggap di sini dua-duanya sudah 12, di sini dua-duanya sudah 12. Sekarang tinggal kita kali nih, ini perkalian ya. Jangan lupa ini dalam bentuk kurung, ini dalam bentuk kurung. Nah, kalau dalam bentuk kurung, sudah pasti perkaliannya itu kita pasti menggunakan perkalian pelangi. Ini dikali di sebelah sini, ini kali sebelah sini, 3 dikali X, 3 kali 3. Nah, nantinya pertama 4 dikali X berarti 4X. 4 dikali min 2 adalah min 8 ditambah 3 dikali X, 3X, dan 3 kali 3 plus 9. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita satuin penyebutnya. Di sini jadi 12. Nah, kita buat di sini 4X dikurang 8 ditambah 3X tambah 9. Dan di sini X tambah 1 per 2. Nah, coba lihat di sini ya. Penyebutnya yang di ruas kiri adalah 2, penyebutnya di sini ruas kanan adalah 12. Nah, dari sini kita bisa diapain coba? 2 sama dengan 12 bisa diperkecil ya, atau kalau misalnya itu coba kita, karena di sini bentuknya masih penyebut, gimana caranya supaya bentuknya itu yang awalnya pembagian nih, per itu kan pembagian menjadi dalam bentuk tidak ada pembaginya lagi. Berarti kalau nggak ada pembaginya, otomatis diapain coba? Kita kali dengan berapa? Nah, misalkan di sini ada 2. Di sini berarti kita kalikan dengan 2 ya. Kalau dikalikan 2 nanti penyebutnya hilang. Nah, sebelah kiri dikali 2, sebelah kanan juga harus dikali dengan 2. Nah, sekarang lihat di sini. 12, gimana cara menghilangin 12? Hilangin 12 itu harus kita kalikan dengan 12. Nah, sebelah kanan dikali 12, maka sebelah kiri juga harus kali dengan 12. Nah, nantinya sama dengan, nah sekarang gini, 12 sama 12 habis ya. 2 sama 2 habis. Sisanya tinggal X tambah 1 dalam kurung dikali tadi ya 12 sama dengan, nah kita jumlahkan dulu di sini. Ini jangan lupa dibuat kurung dulu ya. 4X ditambah 3X berarti 7X. Min 8 ditambah 9 adalah plus 1 ya. 9 dikurang 8 1 ya. Nah, dalam kurung dikali 2. Nah, kalau misalkan bentuk seperti ini seperti biasa kali pelangi. 12 dikali X tulis 12X. 12 dikali 1 ditambah 12 sama dengan, nah 2 dikali 7X 14X. 2 dikali 1 plus 2. Nah, sekarang ruas kiri ada 12X, ruas kanan ada 14X. Nah, kira-kira di sini kita harus pilih salah satu. Yang mana variabelnya yang harus kita hilangkan dalam salah satu ruas? Coba kita pilih yang pengen kita hilangkan, variabelnya adalah misalkan yang di sini 14X. Nah, jadi kita buat dulu. Pertama di sini adalah 14X ditambah 2. Kemudian kita buat di sini 12X ditambah 12. Nah, kita pengen menghilangkan variabel yang di sebelah ruas kanan, 14X-nya nih. Berarti kita kurang dengan 14X di sini.
sebelah kanan dikurang 14x, di sebelah kiri juga kita kurang dengan 14x. Maka nantinya pertama 14x dikurang 14x habis ya. Sisanya tinggal 2. Lanjut. 12x dikurang 14. 12 dikurang 14. Min 2. Jangan lupa pakai x. Nah, ditambah berapa? 12. Maka kita dapat min 2x ditambah 12 sama dengan 2. Nah, sekarang di sini variabelnya sebelah ruas kiri tapi masih ada konstanta yaitu 12. Gimana ngilangin konstanta? Kita kurang dengan 12 juga karena di sini 12. Maka nantinya min 2x ya ditambah 12 kita buat dulu sama dengan 2. Nah, kita pengen ngilangin konstanta di sini berarti kita harus kurang 12. Sebelah kiri dikurang 12, sebelah kanan juga kurang 12. Maka 2 dikurang 12 min 10. 12 kurang 12 habis. Sisanya tinggal min 2x. Nah, di sini min 2x itu adalah perkalian antara min 2 dikali x. Kita itu niatnya supaya gimana kita pengen mencari nilai x-nya. Nah, karena di sini min 2 kali x, otomatis kita harus bagi dengan min 2. Sebelah kiri dibagi min 2, sebelah kanan juga kita bagi dengan min 2. Min ketemu min positif, min ketemu min positif. 2 bagi 2 1 atau x ya. 10 dibagi 2 5. Maka kita dapat jawaban x sama dengan 5. Untuk tadi yang soalnya x ditambah 1 per 2 sama dengan x dikurang 2 per 3 ditambah x tambah 3 per 4. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 5. Gimana kalau misal? Coba kita ke soal selanjutnya. Diketahui jumlah 3 bilangan yang ganjil berurutan sama dengan 75. Tentukan jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Nah, perlu diingat ya, kalau misalkan bilangan ganjil itu, coba kita buat di sini ada 1, 3, 5. Nah, polanya itu kan kalau misalkan dilihat semakin ke kanan dia itu ada di langkah 2. Atau kalau misalkan kita buat nih 1, selanjutnya supaya bisa menghasilkan adalah 1 yang ditambah dengan 2, selanjutnya supaya bisa menghasilkan 5 adalah 1 yang ditambah dengan 4. Nah, jadi untuk pola bilangan ganjil itu sendiri, seandainya 1 kita anggap x ya, maka nanti x, x tambah 2, x tambah 4. Nah, sekarang katanya jumlah yang berurutan ya, berurutan misalkan ya, sama dengan hasilnya tingkatnya 75. Berarti kalau misalkan kita buat, ini kan bilangan terkecil, ini bilangan terbesar. Kita bisa anggap begini ya. Jumlah bilangan yang berurutan berarti x ditambah x tambah 2 ditambah lagi dengan x tambah 4, katanya hasilnya adalah 75. Nah, berarti coba kita hitung dulu. X tambah x tambah x, berarti kita buat ini adalah 3x. 2 ditambah 4 hasilnya 6 sama dengan 75. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini di sini ada 3x tambah 6, tapi di sini masih ada konstanta 6. Diapain coba? Kita hilangkan ya berarti ya. 6-nya berarti 3x ditambah 6. Nah, menghilangkan 6 ya dikurang 6 juga. Sebelah kiri dikurang 6, sebelah kanan juga harus kita kurang 6. Jadi nanti 6 kurang 6 habis, 75 dikurang 6 hasilnya adalah 69. Jangan lupa di sini masih ada 3x. Nah, di sini ada 3 kali x. Untuk menghilangkan 3-nya di sini gimana? Kita bagi dengan 3. Sebelah kiri bagi 3, sebelah kanan juga bagi dengan 3. Nanti berarti hasilnya 3 bagi 3 habis, hasilnya di sini x. 69 dibagi 3 itu adalah hasilnya 23. Nah, x itu 23. Jadi kita bisa buat nih bilangannya itu dari mulai terkecil sampai terbesar jika dijumlahkan mulai dari 23, 25, dan 27. Nah, jika bilangan ini semuanya dijumlahkan pasti hasilnya adalah 75. Tapi di soal mintanya adalah jumlah antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Ya udah, berarti tinggal kita buat 23 ditambah 27 atau sama dengan 7 tambah 3, 10, 1 simpan. 2 tambah 2 4. Hasilnya adalah 50. Dan inilah jumlah dari bilangan terbesar ya ditambah bilangan
terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel atau kita singkat PTLSV ya. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sama dengan yang sebelumnya, tapi bedanya kalau untuk pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat tertutup yang menggunakan tanda bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Beda dengan yang sebelumnya ya, tentang persamaan linear satu variabel. Kalau persamaan linear satu variabel itu kalimat tertutupnya itu cukup menggunakan sama dengan. Sedangkan yang pertidaksamaan menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Nah, untuk contohnya misalkan di sini ada 5x tambah 2. Apakah dia termasuk pertidaksamaan? Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada sama dengan, maka di sini kita bisa simpulkan ini bukanlah termasuk pertidaksamaan. Coba yang kedua di sini 5x ditambah 29 kurang dari 3. Nah, di sini termasuk pertidaksamaan, tapi lebih tepatnya karena di sini ada variabel x saja, kita bisa anggap ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena dia memiliki satu variabel aja yaitu x dan memiliki tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari. Selanjutnya coba yang di bawah, x tambah 3 lebih dari 2x kurang 5. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada x, di sini ada x. Kedua-duanya memiliki variabel satu yaitu x saja dan tidak ada kuadratnya, ya. Nah, jadi bedakan antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang sama antara PTLSV dengan PLSV kemarin ya adalah satu variabelnya saja. Nah, yang maksudnya satu variabel itu tidak ada kuadratnya, melainkan hanya satu variabel saja. Kemudian, bagaimana kalau misalkan kita pengen mencari suatu penyelesaiannya? Nah, yang perlu diingat gini ya, misalkan kita buat contoh antara min 3 ya sama dengan min 3. Nah, kalau persamaan itu seandainya di sini jumlah, sebelah kanan juga dijumlahkan. Misalkan min 3 kita jumlahkan dengan 2, maka min 3 di sini kita jumlahkan juga dengan 2. Hasilnya adalah min 3 tambah 2 adalah min 1 sama dengan min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Nah, kalau di kanan dijumlah, kiri juga dijumlah. Itu kalau persamaan ya. Nah, caranya sama dengan pertidaksamaan. Bedanya kalau seandainya kita menggunakan perkalian. Contohnya gini, misalkan di sini kita buat ada min 3 pastinya lebih kecil dari si 2 kan? Nah, kalau dijumlahkan, misalkan di sini min 3 ya, di sini kurang dari 2. Misalkan kita buat di sini ditambah 3, berarti kanan juga tambah 3 kan? Min 3 tambah 3 adalah 0. Kurang dari 2 tambah 3 adalah 5. Benar kan? 0 kurang dari 5 atau 5 lebih besar dari 0. Sudah benar nih. Tapi kalau misalkan yang ini nih kasusnya nih penjumlahan coba. Perkalian coba. Misalkan tadi yang awalnya min 3 sama dengan min 3. Ini kita kali dengan min 2. Yang ini kita kali dengan min 2. Hasilnya berapa? Min 3 kali min 2, 6. Sama dengan min 3 kali min 2, 6. 6 sama dengan 6. Coba lagi. Nah, min 3 kurang dari 2. Seandainya kita kali dengan nilai min. Contohnya gini ya. Di sini min 3 kurang dari 2. Nah, coba seandainya kita kali dengan min. Misalkan min 1 lah. Sebelah kiri dikali min 1, maka sebelah kanan juga dikali min 1. Nah, coba kalau dikali min 3 dikali min 1 berapa? Min kita mau min plus, jadi hasilnya 3. Dan di sini 2 dikali min 1 berapa? Min 2. Nah, coba pertanyaannya yang di sebelah atas ini tadi tandanya adalah kurang dari. Coba pertanyaannya kalau misalkan kita buat di sini 3 kurang dari min 2, benar nggak? Nah, dari garis bilangannya ya, coba 3 itu ada di sebelah kanan, min 2 itu ada di sebelah kiri, ya kan? Berarti kan kita tahu bahwa 3 itu seharusnya lebih besar daripada min 2. Tapi di sini kok 3 kurang dari min 2. Nah, maka nanti kalau untuk pertidaksamaan, seandainya kita kali dengan nilai negatif, ya, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi, yang awalnya tadi kurang dari, hasilnya jadi nanti bentuknya adalah min 3 lebih dari 2. 3 lebih dari min 2. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, coba contoh lagi. Misalkan kita buat tadi di sini bentuknya misalkan
min 5, ya, kita buat lebih besar dari min 10. Bisa dilihat ya kalau dari garis bilangan, di sini min 5, di sini 0, di sini min 10. Ternyata min 10 itu di sebelah kiri min 5. Berarti kita tahu nih min 5 lebih besar daripada min 10. Lanjut. Seandainya kita pengen kalikan dengan nilai negatif, misalkan kita yang sebelah kiri misalkan kita kali dengan min 2, maka di sebelah kanan juga kita kali dengan min 2. Hasilnya min 2 dikali min 5. Min ketemu min, positif 2 kali 5, 10. Min 10 dikali 2, min ketemu min, positif 10 kali 2, 20. Yang awalnya lebih dari, ya. Jadi ini kita harus buat apa coba? Karena dikali dengan nilai negatif, otomatis tandanya yang lebih dari kita buat menjadi kurang dari. Nah, bener kan? 10 kurang dari 20. Seandainya tandanya nggak berubah, 10 lebih dari 20, bener nggak? Salah, karena kita tahu antara 10 sama 20, nah 20 itu lebih besar daripada si 10. Nah, ya kan? Jadi intinya perkalian negatif pada saat pertidaksamaan linear itu bisa merubah tanda, ya. Jadi cara antara mencari penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel itu sebenarnya sama. Tapi yang membedakan itu adalah pada saat ada perlakuan antara ruas kiri dan ruas kanan pada saat kita ingin mengalihkannya dengan nilai negatif. Nah, sebagai contohnya, coba misalkan di sini kita buat ada bentuk soal 3x, ya, ditambah 2 lebih dari sama dengan, misalkan nih kita buat di sini 5x dikurang 4. Nah, coba bisa lihat di sini ya, antara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki variabel. Berarti kita harus menghilangkan variabel mana yang pengen kita hilangkan di salah satu ruasnya. Misalkan yang pengen kita hilangkan ruas sebelah kanan variabelnya. Berarti di sebelah kanan ini memiliki variabel 5x. Nah, jadi kalau misalkan kita buat yang awalnya 3x tambah 2 dan di sini 5x dikurang 4, kita pengen menghilangkan variabel di sini nih, yaitu 5x. Berarti kita kurang dengan 5x. Sebelah kanan dikurang dengan 5x, sebelah kiri juga dikurang dengan 5x. Berarti nanti 5x dikurang 5x habis. Sisanya tinggal min 4. Lebih dari. Lanjut. 3x dikurang 5x. 3 dikurang 5 adalah min 2x. Jadi kita buat min 2x. Jangan lupa ditambah 2. Nah, lanjut. Cobalah di sini masih ada variabel, tapi di sini masih ada konstanta. Berarti kita hilangkan dulu konstanta di sini ya. Nanti bentuknya min 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan min 4. Nah, kita pengen menghilangkan 2 ini, kita kurang dengan 2. Kiri dikurang 2, kanan juga dikurang 2. Maka nanti hasilnya 2 dikurang 2 habis. Sisanya tinggal min 2x lebih dari sama dengan min 4 dikurang min 2 adalah hasilnya min 6. Nah, di sini ada min 2 dikali x. Kalau ada min 2 kali x, kita pengen menghilangkan min 2 diapain? Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan min 2. Sebelah kiri dibagi min 2, sebelah kanan dibagi dengan min 2. Maka nanti hasilnya pertama kita buat min 2 bagi min 2, min ketemu min positif, hasilnya x. Min ketemu min positif, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, yang perlu diingat, pembagian sama perkalian itu punya derajat yang sama, ya. Berarti tadi yang seperti sebelumnya, seandainya ada perkalian atau ada pembagian, ya, kita lakukan di salah satu kedua ruasnya, maka nanti tandanya akan terbalik atau berubah, ya. Jadi awalnya lebih dari sama dengan, ini menjadi bentuknya kurang dari sama dengan, dan ini berlaku seandainya kita melakukan pembagian atau perkalian. Tapi kalau untuk penjumlahan nggak berlaku, ya. Nah, jadi seperti itu. Coba contoh lagi. Misalkan kita buat di sini ada min 2x lebih dari 20. Nah, coba di sini ada min 2, di sini ada 20. Berarti kalau misalkan kita buat
ini kita ngilangin min 2-nya dengan cara, karena di sini min 2 kali X, menghilangkan perkalian dibagi. Nah, min 2 dikali X menghilangkan perkaliannya, itu berarti kita dibagi dengan min 2. Sebelah kiri bagi min 2, sebelah kanan kan min 2. Berarti nanti min ketemu min 2 bagi min 2 habis ya. Nah, hasil sisanya tinggal X. 20 dibagi min 2 hasilnya min 10. Nah, karena kita membaginya dengan bilangan negatif, otomatis tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, jadi ingat untuk pertidaksamaan, ya, seandainya kita kali atau bagi dengan negatif, maka tanda terbalik ya.